Halo Sobat Bang Saham, kita ketemu lagi nih dalam program Sobat Pemula, yang dimana program ini dapat membantu kamu belajar mengenai seputar pasar modal khususnya saham. Buat kamu yang masih pemula, program ini sangat cocok loh buat kamu dalam belajar saham. Untuk itu saya mau ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika kamu merasa terbantu dengan program ini, yuk langsung aja kita bahas. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang mekanisme perdagangan saham. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama jam perdagangan saham, yang kedua ada auto rejection, yang ketiga bid dan offer. Ketiga hal ini perlu teman-teman ketahui sebagai trader atau seorang investor pemula. Yuk langsung aja kita bahas satu-satu. Yang pertama ada jam perdagangan saham. Nah, jam perdagangan saham diibaratkan seperti pasar atau toko tempat kita membeli atau menjual barang yang kita inginkan. Nah, tentunya pasar dan toko ini kita harus mengetahui jam kapan dia buka dan kapan dia tutup ya teman-teman, agar kita dapat menjual atau membeli barang yang kita inginkan. Nah, untuk itu sama halnya demikian dengan pasar saham. Nah, pasar saham mempunyai jam-jamnya tersendiri, kapan dia buka, kapan dia tutup. Nah, seperti itu ya di pasar saham. Berikut adalah jam perdagangan pada pasar saham Indonesia. Namun sebelum itu saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa jam perdagangan pasar saham di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pra pembukaan, yang kedua ada sesi 1, yang ketiga ada sesi 2, yang keempat ada pra penutupan, yang kelima ada pasca penutupan. Pasar saham di Indonesia dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat. Yang akan kita bahas di sini jam perdagangan saham yang dipakai oleh trader atau investor pada umumnya, yaitu ada sesi 1 dibuka dari jam 9 sampai pukul 11.30. Kemudian 11.30 sampai waktu 13.30 merupakan waktu istirahat. Nah, kemudian dibuka lagi pada sesi 2 yaitu pukul 13.30 sampai 14.50. Dan untuk waktu pra pembukaan, pra penutupan dan pasca penutupan, teman-teman bisa lihat di samping sini ya. Yang kedua ada auto rejection. Auto rejection adalah batas atas atau batas bawah kenaikan atau penurunan suatu harga dalam satu hari. Jadi batas atas biasanya kita sebut dengan ARA atau auto reject atas. Kemudian kalau batas bawah biasanya kita sebut dengan ARB, auto reject bawah. Batas atas atau batas bawah kenaikan atau penurunannya tentunya berbeda ya teman-teman setiap sahamnya. Nah, pembagiannya seperti apa? Berdasarkan fraksi harga atau berdasarkan harga tiap-tiap saham ya. Berikut adalah pembagian batas atas, batas bawah suatu pergerakan harga saham dalam satu hari. Nah, batas atas dari harga 50 sampai 200 adalah 35%. 200 sampai 5000 batas atasnya adalah 25%. Untuk harga saham di atas 5.000, batas atasnya adalah 20%. Dan untuk batas bawah semua harga adalah 7%. Contohnya saham BBCA. Harga saham BBCA terakhir yang saya lihat adalah 7.700, berarti di atas 5.000 ya teman-teman. Nah, ketika saham di atas 5.000 berarti kenaikannya 20%. Nah, kalau kita hitung-hitung ya teman-teman, harga BBCA sekarang 7.700, jika mengalami kenaikan ARA jadi 20% berarti harganya menjadi 8.540. Dan jika saham BBCA mengalami ARB, auto reject bawah, berarti penurunannya adalah 7%, maka harganya menjadi 7.161. Yang ketiga ada bid dan offer. Bid dan offer merupakan kolom yang tersedia di aplikasi bank saham untuk melihat pergerakan harga pada jam perdagangan saham. Kolom bid adalah kolom yang tersedia untuk melihat harga dan jumlah permintaan beli pada saham. Sedangkan kolom offer adalah kolom yang tersedia pada aplikasi bank saham untuk melihat harga dan penawaran jual pada saham. Bagaimana sih mekanisme perdagangan saham bid offer ini? Langsung aja yuk kita bahas. Baik teman-teman, kali ini saya sudah login pada aplikasi bank saham untuk melihat mekanisme perdagangan saham dari bid offer ini. Nah, saya ambil contoh pada saham BBCA ya teman-teman ya. Oke, kita scroll ke bawah seperti ini. Nah, di bawah ini ada kolom bid lot, ada kolom bid, ada kolom offer, kemudian ada offer lot. Nah, saya jelasin satu-satu. Kolom bid ini adalah kolom harga pada permintaan beli. Sedangkan offer adalah kolom penawaran harga pada harga jual. Seperti itu ya teman-teman.
Kemudian bid lot ini, apa sih bid lot ini? Bid lot ini adalah orang yang akan membeli pada harga-harga ini. Contohnya ada sekitar 480 orang yang ingin membeli di harga 7.775 ini. Kemudian sama juga di area overlot ini ada sekitar 94.672 orang siap menjual barangnya di harga 7.800. Nah, data-data ini saya akan pindahkan ke Excel dan bagaimana mekanisme perdagangan saham ini pada bid offer. Saya akan ilustrasikan seperti apa biar teman-teman ngerti ya. Oke, saya ambil contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, harga terakhir saham BBCA adalah 7.800. Nah, contohnya Marco memiliki uang sebesar 20 juta dan Marco ingin membeli saham BBCA sebesar 10 juta. Nah, contoh yang pertama, Marco ingin membeli saham BBCA di harga 7.775. Nah, berarti kita hitung dulu nih, dari 10 juta ini Marco dapat berapa lot sih? Nah, cara perhitungannya seperti ini. Modal yang akan disetor oleh Marco untuk membeli saham BBCA yaitu 10 juta dibagi dengan harga, yaitu di harga 7.775 dan dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Teman-teman harus ingat, satu lot adalah 100 lembar saham, makanya harus dibagi dengan 100. Jadi kurang lebih hasilnya adalah 12 lot. Pada kolom buy ini akan tertera seperti ini. Kan ada tulisan plus 12 seperti itu ya. Nah, plus 12 ini nanti akan berubah di bid lot ini menjadi 492 teman-teman. Nah, kasus kedua yaitu Marco nggak mau nunggu nih teman-teman. Nah, Marco membeli saham BBCA di harga 7.800, yaitu di sini ya teman-teman. Nah, 7.800. Dengan kita hitung lagi nih berapa lot sih yang didapat. Seperti tadi, 10 juta dibagi dengan harga 7.800 dan dibagi 100. Sama hasilnya kurang lebih 12 lot ya teman-teman. Nah, kita akan masukin ke kolom sel ini. Pengurangan teman-teman sebaliknya akan berkurang sebesar 12 lot. Nah, seperti itu ya. Maka kalau ada terjadi pengurangan seperti ini, di sini akan ke-match berarti kan. Nah, di sini akan berkurang nih teman-teman menjadi 94.659. Nah, apakah Marco ini langsung dapat saham BBCA-nya? Tentu langsung dapat ya teman-teman, karena dia beli di harga offer. Oke, yang ketiga nih teman-teman. Marco merasa kemahalan jika beli di harga 7.800. Nah, Marco ini ingin membeli saham BBCA di harga yang paling bawahnya lagi nih, yaitu di harga 7.700. Di sini nih, berarti di sini akan masuk di sini. Nah, penambahan seperti tadi 12 lot, maka jumlah antrian di sini akan berbeda. Jadi 12.305. Nah, gitu ya teman-teman. Tapi apakah dia akan antri di 12.000 ini aja? Tentu tidak teman-teman. Dia akan antri dengan orang-orang di atasnya. Saya sudah totalin semua, berarti Marco akan mengantri 21.096 lot ya teman-teman. Dan pada intinya, jika teman-teman ingin membeli saham di harga bid, di harga sini, teman-teman harus antri. Jika teman-teman ingin membeli saham dan langsung mendapatkan sahamnya, teman-teman bisa beli langsung di harga offer. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton dan belajar bersama-sama. Saya harap apa yang saya sampaikan boleh menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat teman-teman sobat pemula semuanya. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu di episode sobat pemula lainnya. Ya, teman-teman. Dadah!